Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fajriani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi grup, khususnya definisi grup. Nah, kita akan membahas materi terkait dengan struktur aljabar, khususnya itu adalah definisi grup. Nah, definisi grup. Nah, sebelum kita membahas definisi grup, ada hal-hal yang perlu kita ingat pada materi sebelumnya. Nah, apa hal-hal yang perlu kita ingat? Nah, sebenarnya dalam membentuk grup itu kita membutuhkan bahan-bahan. Sama halnya ketika kita membuat onde-onde. Nah, kita membutuhkan bahan seperti gula, kelapa, dan tepung. Nah, begitupun juga grup. Nah, bahan-bahan apa yang kita gunakan ini sehingga dia bisa terbentuk grup? Yaitu adalah himpunan dan operasi. Nah, operasi inilah yang disebut dengan operasi biner. Operasi biner yang didefinisikan pada himpunan yang tidak kosong, yaitu operasi yang memenuhi sifat tertutup. Nah, ketika ada suatu himpunan tidak kosong dan operasi biner, maka itulah yang disebut dengan struktur aljabar atau sistem aljabar. Nah, pendefinisian struktur aljabar atau sistem aljabar ini itu adalah pada suatu himpunan tidak kosong dengan satu atau beberapa operasi biner. Jadi dari dua pendefinisian inilah yang akan kita gunakan untuk membentuk suatu grup. Jadi dalam membentuk suatu grup itu bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah himpunan dan operasi, yaitu operasi biner. Nah, kita lanjut dengan definisi 2.1. Definisi 2.1. Suatu sistem aljabar, nah simbolnya itu adalah dalam kurung di sini G ini adalah himpunan tidak kosong dan bintang ini adalah operasi. Karena dalam bentuk umum maka disebut dengan operasi biner bintang. Dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, dalam membentuk satu grup itu kita harus memenuhi 4 syarat atau 4 sifat-sifat sehingga sistem aljabar tersebut bisa dikatakan suatu grup. Sama halnya ketika kita membuat onde-onde ada prosesnya. Nah, sama halnya dengan membentuk grup ini ada prosesnya sehingga dia bisa dikatakan sistem aljabar ini dikatakan sebagai grup. Nah, yang pertama yaitu adalah sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini adalah untuk setiap ABC anggota G berlaku A operasi B anggota G. Maksudnya adalah ketika suatu anggota, dua anggota dari G dioperasikan, maka hasilnya adalah anggota himpunan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu misalkan himpunan bilangan asli, simbolnya N, terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita misalkan bahwa E ini adalah 1, kemudian ditambah 2, itu sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Jadi bisa dikatakan bahwa sifat tertutup itu adalah ketika suatu anggota dari suatu himpunan dioperasikan, maka hasilnya tidak keluar dari himpunan itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah sifat asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A. Di sini kita lihat ruas kiri yang pertama yang dioperasikan itu adalah B operasi C, kemudian dioperasikan dengan A. Itu sama hasilnya ketika
A operasi B terlebih dahulu kemudian dioperasikan dengan C. Jadi sifat asosiatif ini itu dia terkait mengenai anggota apa yang dulu dioperasikan, maka hasilnya tetap sama. Jadi baik itu A dengan B dioperasikan terlebih dahulu, kemudian dengan C, itu hasilnya sama ketika B dengan C yang dioperasikan terlebih dahulu, kemudian dioperasikan dengan A. Nah, misalkan contohnya yaitu misalkan operasi tetap dengan bilangan asli operasi penjumlahan. Nah, kita misalkan bahwa A ini adalah 1 ditambah B-nya 2 ditambah 3. Ini ditambah 3. Kemudian di sini 1 ditambah 2. Kemudian ditambah 3. Nah, dari kedua contoh ini maka hasilnya itu sama dengan 6. Nah, karena hasilnya sama, nah inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Nah, siapapun yang dioperasikan terlebih dahulu, itu akan sama hasilnya. Jadi seperti itu. Terkait dengan sifat asosiatif. Di sini semuanya sama dengan 6. Nah, selanjutnya yaitu adalah sifat yang ketiga. Adanya E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi E sama dengan E operasi A, maka hasilnya adalah A. Nah, inilah yang dinamakan dengan adanya unsur identitas di G. Nah, unsur identitas ini yaitu adalah suatu anggota himpunan. Ini suatu anggota himpunan ketika dioperasikan dengan anggota himpunan lainnya, maka dia akan menghasilkan anggota himpunan itu sendiri. Nah, contohnya di sini misalkan itu himpunan bilangan bulat penjumlahan. Himpunan bilangan bulat penjumlahan. Nah, A ini ditambah berapa sehingga dia menghasilkan dirinya sendiri. A ini ditambah berapa sehingga dia menghasilkan dirinya sendiri. Berarti dia adalah 0. Ya, nah, dia sama dengan 0 ditambah A. Jadi bisa dikatakan bahwa unsur identitas dari himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan itu adalah 0. Karena ketika 0 ini dioperasikan dengan anggota himpunan lainnya, maka hasilnya adalah anggota himpunan itu sendiri. Misalkan 1 ditambah 0 itu hasilnya sama dengan 1, sama dengan 0 ditambah 1. Nah, I2 ditambah 0 itu sama dengan 2, dimana juga 0 ditambah 2 hasilnya tetap 2. Nah, itulah yang disebut dengan adanya unsur identitas di G. Nah, yang keempat yaitu adalah untuk setiap A anggota G ada A inverse anggota G sehingga A operasi dengan A inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan A menghasilkan identitas. Nah, inilah yang disebut dengan adanya unsur inverse pada setiap anggota G. Misalkan ini contohnya. Contohnya yaitu misalkan sama yang di atas itu himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Misalkan contohnya 2
ditambah berapa sehingga dia menghasilkan identitas, yaitu identitasnya adalah 0 karena dia adalah himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan, yaitu min 2. Itu hasilnya min 2. Misalkan 3. 3 ditambah berapa sehingga dia menghasilkan 0, yaitu min 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini inverse dari 2 yaitu adalah min 2 karena dia menghasilkan identitas. Kemudian di sini inverse dari 3 itu adalah min 3. Nah, lantas bagaimana dengan ketika inverse dari identitas itu? Nah, ketika suatu anggota, ketika dia sudah menjadi identitas, maka inverse-nya adalah dirinya sendiri. Jadi, ketika suatu anggota himpunan sudah menjadi identitas, maka inverse-nya itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah salah satu sifat grup di mana ketika anggota itu adalah identitas, maka inverse-nya adalah dirinya sendiri. Jadi itu adalah 4 syarat yang dibutuhkan agar bisa terbentuk suatu grup, agar struktur aljabar ini bisa menjadi grup. Nah, berdasarkan definisi di atas, jika himpunan G ini himpunan tidak kosong dengan operasi biner merupakan grup, itu ketika memenuhi sifat komutatif di mana untuk setiap A, B, C anggota G berlaku A operasi B sama dengan B dioperasi dengan A, itu hasilnya adalah anggota dari G. Nah, dikatakan grup komutatif. Nah, ini sama halnya ketika kita melakukan pertukaran tempat, namun hasilnya itu tetap sama. Nah, contohnya misalkan di sini adalah himpunan bilangan asli penjumlahan. Himpunan bilangan asli penjumlahan itu himpunan bilangan asli penjumlahan misalkan A-nya 1 ditambah 2 itu sama hasilnya ketika 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 3. Namun sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka grup tersebut tidak komutatif. Nah, kita lanjut, yaitu contoh. Nah, contohnya, di sini cek apakah grup atau bukan. Di mana G sama dengan 2 pangkat M, berlaku M anggota dari set himpunan tidak kosong operasi perkalian. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita lakukan adalah cek apakah G tertutup terhadap operasi. Nah, di mana sifat dari tertutup itu adalah untuk setiap A, B anggota G, maka berlaku A operasi dikali B itu hasilnya adalah anggota dari G. Nah, pertama ambil sebarang bilangan. Nah, 2 pangkat M1 dan 2 pangkat M2 di mana adalah anggota G. Kemudian 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 sama dengan 2 M1 ditambah M2. Nah, ini sesuai dengan sifat perpangkatan. Ketika ada dikalikan, kemudian pangkatnya itu ditambah ketika
variabelnya ini sama. Kan ini sama-sama 2, maka pangkatnya itu langsung ditambah saja. Nah, karena M1 tambah M2 adalah anggota bilangan bulat set, maka 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 adalah anggota G atau anggota himpunan G. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan G ini tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, syarat yang kedua adalah cek apakah asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C, anggota G berlaku A dikali B terlebih dahulu, kemudian dikali C, sama hasilnya dengan B dikali C, kemudian dikali dengan A. Nah, di sini yaitu 2M pangkat 1 dikali 2 M pangkat 2 itu dioperasikan terlebih dahulu, kemudian dikali dengan 2M dengan 2 pangkat M pangkat 2 pangkat M3 itu sama hasilnya ketika 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3 kemudian dioperasikan dengan 2 pangkat M1 itu sama hasilnya, maka hukum asosiatif ini terpenuhi. Bisa dikatakan bahwa dia terpenuhi. Nah, yang ketiga adalah cek apakah memiliki unsur identitas. Nah, syaratnya itu adalah terdapat anggota G sedemikian sehingga A dikali dengan E sama dengan E dikali A menghasilkan A untuk setiap A anggota G. Misalkan kita ambil bilangan 2 pangkat M anggota G. Nah, kita operasikan 2 pangkat M dikali E sama dengan 2 pangkat M. Nah, berapa dikalikan 2 pangkat M ini sehingga dia menghasilkan dirinya sendiri? Nah, itu 1. Jadi 2M per 2M itu sama hasilnya dengan 1. Dalam sifat perpangkatan bahwa 1 itu sama dengan pangkat 0, sedangkan di sini kan 2M. Maka 2 pangkat 0. Karena 0 adalah anggota bilangan bulat set atau bilangan bulat set, maka E anggota G atau identitas dari anggota G adalah 0. Jadi G memiliki unsur identitas E sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian syarat keempat yaitu cek apakah mempunyai inverse untuk setiap unsur dalam G. Nah, syaratnya itu adalah untuk setiap A anggota G terdapat A inverse anggota G sedemikian sehingga A dikali dengan A inverse sama dengan A inverse dikali E, dia menghasilkan identitas, di mana identitasnya adalah 0. Nah, misalkan kita ambil bilangan 2 pangkat M adalah anggota G, di mana 2 pangkat M ini dikali dengan A inverse sama dengan 2 pangkat M sama dengan 1. Jadi A inverse dari 2 pangkat M ini adalah 2 pangkat minus M. Jadi ketika dioperasikan menurut atau sesuai dengan sifat perpangkatan karena variabelnya sama, positif, di sini M-nya positif, kemudian di sini M-nya negatif, ketika dia dijumlahkan maka itu hasilnya 0, sedangkan 2 pangkat 0 itu adalah 1. Karena minus M anggota bilangan bulat, maka ada inverse di dalam himpunan G. Jadi, bisa dikatakan bahwa G ini adalah grup. Nah, kita cek apakah grup ini adalah komutatif. Nah, yang pertama di sini syaratnya adalah untuk setiap A, B anggota G berlaku A kali B sama dengan B dikali A. Jadi, ambil bilangan 2 pangkat M1 dan 2 pangkat M2 anggota G. Nah, kemudian dioperasikan.
di sini saya ubah dulu. Nah, karena di sini itu hasilnya mau sama, jadi 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 itu sama dengan 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M1. Saya hapus dulu, di sini salah tulis. Dua pangkat M1. Jadi hukum komutatif terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan G sama dengan 2 pangkat M berlaku M elemen set terhadap himpunan G operasi perkalian itu adalah grup komutatif. Jadi dia terbukti komutatif. Nah, kita lanjut di definisi 2.2. Nah, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang didefinisikan pada G, maka di sini simbol struktur aljabar di mana himpunan tidak kosong dengan operasi disebut grupoid yang memenuhi sifat tertutup. Jadi grupoid ini dia hanya memenuhi satu sifat, yaitu sifat tertutup. Nah, yang kedua itu suatu grupoid struktur aljabar yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Jadi semigrup ini bisa dikatakan bahwa ketika dia memenuhi sifat tertutup dan sifat asosiatif, maka struktur aljabar tersebut disebut dengan semigrup. Kemudian yang ketiga yaitu suatu semigrup struktur aljabar yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Jadi, suatu struktur aljabar ini disebut monoid apabila dia memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan unsur identitas. Nah, definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika struktur aljabar suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka struktur aljabar tersebut merupakan grup. Jadi bisa dikatakan kalau dia semigrup berarti dia sudah grupoid. Kalau dia monoid berarti dia sudah semigrup dan grupoid. Kalau dia grup maka dia sudah semuanya sudah termasuk yaitu grupoid, semigrup, monoid. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, kita lanjut yaitu contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama itu adalah contoh soal grupoid. Nah, di sini himpunan dengan operasi penjumlahan diketahui himpunan bilangan bulat set, di mana di sini himpunannya sudah disajikan, yaitu di sini ada himpunan minus, ada 0, dan ada himpunan positif. Terdapat operasi binar penjumlahan. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk setiap A, B, anggota elemen set, berlaku A tambah B elemen set. Nah, di mana di sini A-nya itu adalah 4, B-nya 2, dan ketika dioperasikan 4 ditambah 2, 6. Nah, di mana 6 ini adalah dia himpunan bilangan bulat. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan bulat set dengan penjumlahan, operasi penjumlahan itu memenuhi syarat tertutup atau memenuhi sifat tertutup. Maka, penjumlahan himpunan bilangan tersebut dikatakan grupoid karena mempunyai syarat tertutup. Nah, dalam pengoperasian pembagian pada bilangan caca, hal ini tidak berlaku karena tidak memenuhi syarat grupoid yang tertutup. Nah, misalkan kita ambil anggota dari bilangan caca dengan pengoperasian pembagian. Misalkan kita ambil 1 dibagi dengan 3. Nah, 1 dibagi dengan 3 ini, dia hasilnya itu adalah bilangan desimal, atau kita ambil contoh 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Nah, 0,5 ini itu dia adalah
bilangan desimal. Jadi bisa dikatakan dia tidak memenuhi sifat tertutup, karena di mana sifat tertutup itu syaratnya adalah ketika suatu himpunan anggotanya dioperasikan, maka hasilnya itu tidak keluar dari himpunan itu. Sedangkan pada bilangan cacat dengan operasi pembagian itu, di sini dia menghasilkan bilangan desimal. Nah, kita lanjut. Contoh soal kedua yaitu contoh soal semigroup. Nah, selidikilah. Nah, di sini itu adalah bilangan asli dengan penjumlahan. Nah, di sini bilangan asli di sini sudah ada himpunannya, yaitu dimulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pertama itu kita buktikan apakah dia memenuhi sifat tertutup. Nah, untuk setiap A, B anggota bilangan asli berlaku A ditambah B elemen N, di mana A-nya di sini 3 dan B-nya sama dengan 2. Jadi ketika dioperasikan maka hasilnya 5. Nah, di mana 5 di sini, di mana 5 adalah anggota himpunan dari bilangan asli. Nah, di sini bukan W tapi N. Nah, di sini juga bukan W tapi N. Kemudian di sini bukan bilangan cacah. Di sini bukan bilangan cacah tapi bilangan asli. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ternyata setelah dioperasikan 3 ditambah 2 ini hasilnya 5. Dan dia adalah himpunan anggota dari himpunan bilangan asli. Maka dia memenuhi sifat tertutup. Nah, selanjutnya kita cek apakah memenuhi sifat asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C anggota dari himpunan bilangan bulat berlaku A ditambah B, di mana A ditambah B ini dioperasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah C, itu sama dengan hasilnya ketika B ditambah C dioperasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah A. Maka hasilnya nanti itu dia adalah himpunan bilangan asli. Nah, contohnya yaitu 3 ditambah 2, kemudian ditambah 1 itu sama dengan 6. 2 ditambah 1, 3, dan 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, hasilnya sama dan 6 ini termasuk dari himpunan bilangan asli, maka terbukti bahwa dia memenuhi sifat asosiatif. Nah, kita dapat berkesimpulan maka terbukti bahwa himpunan bilangan asli merupakan semigroup karena memenuhi syarat tertutup dan asosiatif. Nah, kalau tidak yakin, ayo kita cek apakah himpunan bilangan asli ini itu juga memenuhi sifat identitas. Nah, pertama itu kita deteksi dulu dari segi kita tulis dulu itu rumus umumnya. Terdapat E elemen G sedemikian sehingga untuk setiap A elemen G di sini ini kita kotak A ditambah E itu sama dengan E ditambah A menghasilkan sama dengan A. Nah, ini adalah bentuk umumnya terkait dengan unsur identitas. Jadi, identitas ini adalah di mana ketika suatu anggota dari himpunan itu sendiri
ketika dioperasikan dengan anggota himpunan lainnya, maka dia akan menghasilkan anggota himpunan itu sendiri. Misalkan contohnya, misalkan A di sini A. Nah, A ditambah berapa sehingga dia menghasilkan A. Nah, A ini kita misalkan sebagai anggota himpunan lainnya. Nah, biasanya dalam penjumlahan itu, ketika kita mencari identitasnya itu sama dengan 0. Namun, dalam himpunan bilangan asli ini itu, dia dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan asli terhadap dengan operasi penjumlahan itu dia tidak memiliki unsur identitas. Jadi sudah betul bahwa contoh soal ini adalah semi group karena hanya memenuhi sifat tertutup dan sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal monoid. Nah, contoh soal monoid. Nah, di sini itu ada himpunan bilangan bulat set, di mana di sini himpunannya sudah disajikan dan terhadap operasi biner perkalian. Jadi himpunan bilangan bulat set dengan operasi perkalian. Pertama kita tinjau dulu apakah memenuhi sifat tertutup, di mana untuk setiap AB elemen set berlaku A dikali B itu akan hasilnya adalah himpunan bilangan bulat. Nah, di sini A-nya 4 dan B-nya 2. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya 8, di mana 8 ini adalah himpunan bilangan bulat. Jadi, ini memenuhi sifat tertutup. Kemudian, kita lanjut mendeteksi apakah dia memenuhi sifat asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C elemen set berlaku A dikali B, kemudian dikali C sama dengan B dikali C, kemudian dikali A. Maka hasilnya itu akan menjadi himpunan bilangan bulat. Nah, contohnya yaitu 4 dikali 2 itu 8, 8 dikali 1 itu hasilnya 8. Nah, 2 dikali 1 itu 2, nah 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya sama 8, di mana 8 di sini adalah himpunan bilangan bulat. Jadi sifat asosiatif terpenuhi. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk setiap A elemen di sini anggota dari himpunan bilangan bulat berlaku A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Maka dia akan menghasilkan himpunan bilangan bulat. Nah, di sini, unsur identitas ini bisa dikatakan tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur identitas ini merupakan anggota dari himpunan di mana ketika dia dioperasikan dengan himpunan lainnya, maka dia menghasilkan himpunan lainnya itu. Misalkan di sini contohnya 4 dikali 1. Nah, unsur identitas di sini adalah 1. Nah, 4 dikali 1 itu sama dengan 1 kali 4 dan dia menghasilkan himpunan itu sendiri yaitu 4. Jadi, 4 ini adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, bisa kita ambil contoh lain, misalkan 6. Misalkan 6 dikali 1 itu sama dengan 6 dikali 1 dikali 6 itu sama dengan 6. Jadi E-nya itu sama dengan 1. Jadi unsur identitas terpenuhi, asosiatif terpenuhi, tertutup terpenuhi. Maka himpunan bilangan bulat set dengan perkalian ini adalah monoid. Kenapa monoid? Karena biasanya monoid itu bukan biasanya, tapi memang monoid itu tidak memenuhi unsur inverse. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Karena kalau sudah memenuhi unsur inverse berarti itu sudah grup. Unsur inverse itu bisa dikatakan bahwa dia ketika dioperasikan, unsur inverse itu ketika dia
dioperasikan dengan himpunan, maka dia akan menghasilkan identitas. Nah, di sini bunyinya itu unsur inverse itu adalah untuk, nah, saya bacakan saja bahwa unsur inverse itu adalah untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G sedemikian sehingga misalkan ini unsur inverse A dikali A inverse itu sama dengan identitas atau sama dengan A inverse dikali A. Nah, A di sini itu dikali berapa sehingga dia menghasilkan identitas, karena identitasnya tadi adalah 1. Nah, A ini dikali berapa sehingga dia menghasilkan identitas. Berarti dia 1/A ya. Nah, 1/A. Atau kita ambil contoh bilangannya saja. Misalkan 2 dikali 1/2 sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini 1/2 ini bukan anggota himpunan dari bilangan bulat. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan bulat set terhadap dengan perkalian itu dia tidak memiliki unsur inverse. Jadi betul bahwa dia monoid karena dia hanya memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan unsur identitas. Selanjutnya itu adalah definisi 2.3. Nah, misalkan struktur aljabar di mana himpunan kosong dan dengan operasi adalah grup. Jika banyak anggota G terhingga atau finite, maka struktur aljabar tersebut disebut grup terhingga. Nah, jika banyak anggota G tak terhingga, di situ infinite ya, bukan finite tapi infinite, maka struktur aljabar disebut grup tak hingga. Nah, contohnya yaitu di sini yang pertama itu adalah grup tak hingga. Nah, di sini ada soal, misalkan set 6 sama dengan himpunannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan operasi penjumlahan modulo 6, apakah set 6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup? Nah, penyelesaiannya, nah, sekedar info untuk teman-teman, nah, kalau set 6 itu berarti dia 6 anggotanya, kemudian kita tulis himpunannya itu mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ada soal misalkan set 7, maka anggotanya itu berjumlah 7, tapi ditulis dari angka 0, jadi misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya sampai 6 ya, karena sudah ada 0, jadi anggotanya 7. Begitupun dengan misalkan set 100, maka ditulis dimulai dari 0, kemudian sampai dengan angka 99, di mana anggotanya itu 100. Jadi seperti itu ya kalau ada soal kemudian bilang di situ set. Nah, lihat bahwa angka yang tercantum dekat set itu adalah jumlah anggotanya, kemudian ditulis dimulai dari 0. Nah, lanjut yaitu penyelesaian. Nah, penyelesaian ini itu kita buat tabel Keil. Nah, tabel Keil ini dimana di sini kita bagian sini itu kita tulis operasinya, dimana di sini operasi penjumlahan modulo 6. Nah, di sini itu adalah anggotanya. Nah, di sini juga anggotanya. Nah, terus itu setelah itu kita operasikan dari atas dari bawah ke atas. Jadi ini 0 ke sini, ini 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 ke sini.
Ini juga dari bawah ke atas, ini ke sini. Nah, jadi 0 ditambah 0 modulo 6 itu hasilnya 0. 0 ditambah 1 modulo 6 itu hasilnya 1. 0 ditambah modulo 2 itu hasilnya 2. 0 ditambah 3 modulo 6 hasilnya 3. 0 ditambah 4 modulo 6 hasilnya 4. 0 ditambah 5 modulo 6 itu hasilnya 5. Jadi, apabila hasil kalinya itu masih kecil dari modulonya, langsung saja tulis. Tapi kalau misalkan lebih besar dari modulonya, tulis sisanya. Nah, nanti itu kita dapat contohnya. Nah, kita operasikan lagi dari bawah ke atas. Jadi 1 ditambah 0 itu modulo 6 itu 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 2 modulo 6 berarti 2. 1 ditambah 2 3. 3 modulo 6 berarti 3. 1 ditambah 3 itu 4. Modulo 6 hasilnya 4. 1 ditambah 4 itu 5. Modulo 6 hasilnya 5. 1 ditambah 5 modulo 6 itu hasilnya 0. Karena kan 1 tambah 5, 6. 6 kelipatan 6 terkecil dari 6 itu kan 6 itu sendiri. Jadi 6 dikurang 6 itu hasilnya 0. Berarti itu sisanya ya. Nah, ini kemudian ini dioperasikan lagi dari bawah ke atas. Berarti 2 kali 2. Berarti 2 tambah 0 sama modulo 6 adalah 2. 2 ditambah 1 modulo 6 3. 2 ditambah 2 modulo 6 berarti 4. 2 ditambah 5 modulo 6 berarti 5. 2 ditambah 4 6. Modulo 6 berarti 0. 2 ditambah 5. Nah, 2 ditambah 5 ini kan dia lebih besar dari modulonya, di mana 7. Nah, kelipatan 6 yang paling dekat dengan 7 itu adalah 6 itu sendiri. Jadi 7 dikurang 6 itu hasilnya 1. Nah, ini lagi. 3 ditambah 0 adalah modulo 6 hasilnya 3. 3 ditambah 1 modulo 6 hasilnya 4. 3 ditambah 2 modulo 6 hasilnya 5. 3 ditambah 3, 6 modulo 6 hasilnya 0. 3 ditambah 4. Nah, 3 ditambah 4 kan 7. Kemudian berarti dia lebih besar dari modulonya yaitu 6. Jadi 7 dikurang 6 itu 1. Nah, kemudian itu 3 ditambah 5 8. 3 ditambah 5 8. Nah, lebih besar. Jadi 8 dikurang 6 berarti dia 2. Nah, kita lanjut lagi. 4 ditambah 0 modulo 6 4. 4 ditambah 1 5 modulo 6 hasilnya 5. 4 ditambah 4 ditambah 2 6. Modulo 6 hasilnya 0. 4 ditambah 3 7 modulo 6 berarti sisa 1. 4 ditambah 4 8 modulo 6 berarti sisa 2. 4 ditambah 5 9 berarti modulo 6 berarti sisanya 3. 9 kurang 6 3. Nah, kemudian 5 lagi. 5 ditambah 0 itu hasilnya modulo 6 berarti 5. 5 ditambah 1 6 modulo 6 berarti 0. 5 ditambah 2 7 modulo 6 1 berarti 7 dikurang 6 1. 5 ditambah 3 8 modulo 6 berarti 8 kurang 6 itu 2. 5 ditambah 4 itu 9, modulo 6 berarti 9 kurang 6 3. 5 ditambah 5 10 modulo 6 berarti 10 dikurang 6 itu 4. Nah, kita sudah dapat tabel Keilnya. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke syarat-syaratnya. Syarat suatu terbentuknya grup. Nah, di sini sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini kita lihat berdasarkan tabel Keil yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, di sini itu hasilnya dalam tabel ini, di luar dari anggotanya ini, dalam tabelnya ini itu semuanya adalah anggota.
semuanya adalah anggota. Di sini tidak ada kan yang bukan anggota, karena di sini hanya memuat 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi semuanya adalah anggota. Nah, dari itu kita bisa simpulkan sifat tertutupnya. Berdasarkan tabel Kell di samping, maka set 6 dengan penjumlahan operasi modulo 6 memenuhi sifat tertutup, yaitu untuk setiap A, B, C elemen set 6 berlaku A ditambah B modulo 6 itu adalah elemen dari set 6 itu sendiri. Jadi itu ya. Kemudian kita lanjut lagi, itu adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Nah, dalam sifat asosiatif ini itu mengenai anggota apa yang dulu dioperasikan, maka hasilnya akan tetap. Nah, dalam sifat asosiatif ini kita tidak berdasarkan tabel, tapi kita berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan modulo. Nah, dalam penjumlahan modulo ini itu bisa kita simpulkan bahwa maka himpunan set 6 dengan penjumlahan modulo 6 itu memenuhi sifat asosiatif, yaitu untuk setiap anggota A, B, C elemen Z6 berlaku apabila A ditambah B modulo 6 dioperasikan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan C modulo 6, itu akan sama hasilnya ketika B ditambah C modulo 6 kemudian dioperasikan kepada A ditambah A modulo 6, itu tetap hasilnya sama. Jadi ini hanya terkait dengan anggota mana yang terlebih dahulu dioperasikan, namun hasilnya akan tetap sama. Jadi seperti itu ya sifat asosiatif. Nah, selanjutnya yaitu syarat selanjutnya adalah unsur identitas. Nah, perlu kita ketahui di sini unsur identitas itu adalah anggota jika dioperasikan dengan anggota lainnya menghasilkan anggota yang lain itu. Nah, kita perhatikan di sini apakah ada anggota ketika dia dioperasikan dengan anggota lainnya, dia menghasilkan anggota lain itu. Nah, perhatikan 0. 0 ini ketika dia ditambah dengan anggota lainnya, itu dia menghasilkan anggota lain itu lagi. Misalkan ini, 0 ditambah 0 modulo 6 itu hasilnya 0. Nah, dia menghasilkan 0 itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini 0 ini adalah unsur identitas. Nah, sesuai dengan sifat-sifat grup bahwa unsur identitas suatu grup itu adalah tunggal. Jadi, ketika kita sudah menemukan identitas, maka tidak perlu mencari lagi identitas lainnya, karena sudah memang diterapkan dalam sifatnya itu bahwa unsur identitas suatu grup itu adalah tunggal. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1 ditambah 0 modulo 6 hasilnya 1 itu sama dengan 0 ditambah 1 modulo 6. Begitupun dengan 2 ditambah 0 modulo 6 sama dengan 2 sama dengan 0 ditambah 2 modulo 6. 3 ditambah 0 modulo 6 sama dengan 3 sama dengan 0 ditambah 3 modulo 6. 4 ditambah 0 modulo 6 sama dengan 4, sama dengan 0 ditambah 4 modulo 6. 5 ditambah 0 modulo 6 sama dengan 5, sama dengan 0 ditambah 5 modulo 6. Nah, jadi adanya identitas elemen set 6, sehingga untuk setiap A elemen set 6 berlaku A ditambah E modulo 6 sama dengan E ditambah A modulo 6, itu hasilnya adalah A. Dia menghasilkan himpunan itu sendiri lagi. Nah, kita lanjut, yaitu selanjutnya itu adalah unsur inverse.
Nah, unsur inverse di sini bisa dikatakan bahwa dia menghasilkan identitas. Jadi suatu himpunan ketika dia anggota himpunan, ketika dia dioperasikan dengan anggota himpunan lainnya, maka dia akan mengakibatkan atau menghasilkan identitas. Nah, misalkan contohnya adalah 0. 0 di sini dia ditambah apa, kemudian dioperasikan modulnya sehingga dia menghasilkan identitas, yaitu 0. Jadi 0 ditambah 0 modulo 6 sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika suatu identitas dicari inversenya, maka itu adalah dirinya sendiri. Jadi identitas itu ketika dicari inversenya, maka identitas itu sendiri. Itu salah satu contoh, salah satu sifat dari grup. Jadi bisa dikatakan bahwa inverse dari 0 itu sama dengan 0. Kemudian 1. Nah, 1 ini ditambah dengan apa? Kemudian dioperasikan dengan modulo 6 menghasilkan identitas. Jadi 1 ditambah 5 modulo 6 itu sama dengan 0. Nah, atau sama dengan 5 ditambah modulo ditambah 1 modulo 6 itu hasilnya juga 0. Jadi bisa dikatakan bahwa inverse dari 1 itu sama dengan 5 dan inverse dari 5 itu adalah 1. Nah, kemudian 2. Nah, 2 ini ditambah berapa sehingga dia menghasilkan identitas. Nah, 2 ditambah 6 modulo 2 ditambah 4 modulo 6 itu sama dengan 0 karena 2 ditambah 4 6, 6 dikurang 6 0. Begitupun juga 4 ditambah 2 modulo 6. Jadi bisa dikatakan bahwa 2 inverse-nya itu adalah 4 dan 4 itu inverse-nya adalah 2. Nah, kemudian itu adalah 3. Nah, 3 ditambah 3 itu 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi untuk setiap A elemen Z6 ada inverse elemen Z6 sehingga A ditambah A inverse modulo 6 sama dengan 0 sama dengan A inverse ditambah ditambah A modulo 6. Nah, selanjutnya jadi karena 4 sifat sudah terpenuhi. Yang pertama yaitu sifat tertutup, yang kedua adalah sifat asosiatif, yang ketiga adalah unsur identitas, yang keempat adalah unsur inverse. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan bulat Z6 dengan penjumlahan modulo 6 adalah suatu grup. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, karena ini sudah grup, apakah Z6 dengan penjumlahan modulo ini 6 ini grup komutatif? Nah, bisa dibuktikan. Nah, sifat komutatif ini itu sama dengan asosiatif. Jadi, berdasarkan sifat komutatif penjumlahan modulo, maka Z6 dengan penjumlahan modulo 6 ini memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B anggota Z6 berlaku A ditambah B modulo 6 sama hasilnya dengan B ditambah A modulo 6. Jadi Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 adalah suatu grup komutatif. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh grup tak hingga. Di sini saya cuma mengambil salah satu contoh, yaitu himpunan bilangan real. Nah, terdapat operasi biner penjumlahan. Buktikan grup real dengan operasi penjumlahan. Nah, pertama itu adalah kita tinjau tertutup. Nah, di mana di sini bilangan real itu adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk koma. Nah, di sini berarti untuk setiap anggota A, B elemen real, di mana A ditambah B ini adalah elemen real. Nah, di sini saya ambil A-nya 3,5 dan B-nya 1,2. Jadi 3,5 ditambah 1,2 itu hasilnya 4,7. Nah, terbukti bahwa 4,7 ini adalah himpunan bilangan real. Nah, memenuhi sifat tertutup. Selanjutnya kita buktikan asosiatif.
Nah, untuk setiap anggota A, B, C elemen real berlaku, A ditambah B, kemudian dioperasikan dengan C, sama hasilnya ketika B ditambah C, kemudian dioperasikan ke A. Itu hasilnya adalah himpunan bilangan real. Nah, di sini itu 6,2 ditambah 2,4, kemudian ditambah 3,1. Nah, di sini itu ada kesalahan penulisan. Saya ubah dulu ya. Nah, di situ adalah 6,2 ditambah 2,4 ditambah 3,1 itu hasilnya adalah 11,7. Di sini itu 11,7. Di sini juga 11,7. Nah, kita lihat bahwa 2,4 ditambah 3,1 itu 5,5. Kemudian ditambah 6,2. Hasilnya juga 11,7. Jadi sifat asosiatif ini terpenuhi. Nah, tertutup juga tadi terpenuhi. Nah, kita tinjau lagi unsur identitas. Nah, terdapat elemen real berlaku A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Di sini itu bukan set tapi R. Maaf ya atas kesalahannya. Nah, di sini E-nya. Nah, dalam penjumlahan itu berapa ditambahkan 2,3 ini sehingga dia menghasilkan dirinya sendiri, yaitu dengan 0. Jadi bisa dikatakan bahwa identitasnya itu ada sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan bahwa unsur identitas terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur inverse. Nah, unsur inverse ini bisa ditinjau kalau unsur identitasnya sudah diketahui. Nah, yang pertama di sini berlaku A ditambah A inverse sama dengan 0 sama dengan A inverse ditambah A. Jadi A ini ditambah dengan apa sehingga dia menghasilkan identitas, yaitu adalah inverse-nya, yaitu min 2,3. Jadi 2,3 ditambah min 2,3 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan bahwa unsur inverse itu terpenuhi. Kenapa bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan real ini karena tidak ada batasannya, maka dikatakan grup tak hingga. Jadi, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah grup tak hingga karena anggotanya tidak dibatasi. Nah, itulah salah satu contoh grup tak hingga. Namun, contoh lainnya itu adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, kemudian himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan rasional dengan penjumlahan, himpunan bilangan komplemen dengan operasi penjumlahan. Jadi itulah terkait dengan materi grup, terkhusus definisi grup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu membawakan hasil. Sekian dan terima kasih.